Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas seharinya. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semuanya bertemu kembali dalam keadaan sehat melalui pembelajaran daring ini. Selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapat syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan keempat mata kuliah inovasi pembelajaran, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang inovasi pada modul pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama agar teman-teman mahasiswa bisa memahami tentang apa itu inovasi dalam model pembelajaran. Sebelum kita bahas tentang apa itu inovasi dalam model pembelajaran, apakah yang teman-teman ketahui tentang model pembelajaran? Pasti teman-teman sudah mendengar ya istilah model pembelajaran, entah itu di modul ajar gitu ya, atau di pembahasan-pembahasan lainnya. Nah, silahkan teman-teman bisa memberikan komentar terkait dengan pengetahuan teman-teman tentang model pembelajaran di komen di bawah ini ya, di kolom komentar. Silahkan. Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna gitu ya, sehingga seringkali orang-orang tuh merasa kebingungan untuk membedakannya. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam proses pembelajaran itu seperti pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, kemudian sampai dengan model pembelajaran gitu ya. Nah, istilah-istilah ini sering sekali orang-orang tuh bingung untuk membedakannya. Oleh karena itu, kita akan paparkan pengertian dari istilah-istilah ini dengan harapan teman-teman mahasiswa itu dapat mengetahui perbedaannya tentang istilah-istilah ini.
Oke, strategi pembelajaran itu jenisnya ada dua ya teman-teman, exposition sampai dengan discovery learning, dan juga group sampai dengan individual learning. Itu pada strategi pembelajaran. Setelah kita mengetahui pengertian dari istilah pendekatan pembelajaran dan juga strategi pembelajaran, selanjutnya kita bahas tentang metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan dari strategi pembelajaran yang sudah direncanakan atau disusun di dalam bentuk kegiatan nyata gitu ya. Jadi tadi strategi pembelajaran sudah ada secara kontekstualnya gitu ya, kontentualnya. Kemudian selanjutnya kita ubah dari rencana itu menjadi bentuk nyata melalui metode pembelajaran. Nah, ada banyak sekali jenis metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan dari strategi pembelajaran. Yang pertama ceramah, kemudian juga tanya jawab, presentasi gitu ya. Kemudian ada demonstrasi, diskusi, simulasi, praktikum di laboratorium, pengalaman di lapangan, brainstorming, debat, kemudian simposium, dan juga sebagainya. Nah, kemudian dari metode pembelajaran selanjutnya, metode pembelajaran ini dijabarkan gitu ya, yang lebih spesifik ke dalam teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya penggunaan metode ceramah gitu ya pada kelas dengan jumlah yang siswanya banyak, relatif banyak, membutuhkan teknik tersendiri dibandingkan dengan metode ceramah yang digunakan pada kelas yang siswanya sedikit. Yang tentunya secara teknis ada perbedaan ya dengan penggunaan atau metode ceramah pada kelas yang jauh, sekali lagi jumlah siswanya itu terbatas. Demikian pula penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya itu tergolong aktif dengan siswa yang tergolong pasif ya. Dalam hal ini guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Jadi ini memang diperlukan kemampuan guru ya untuk mengelola proses pembelajaran tersebut. Kemudian metode pembelajaran sudah diturunkan ke teknik pembelajaran, selanjutnya teknik pembelajaran turun ke model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran itu sudah terangkai gitu ya menjadi satu kesatuan, maka terbentuklah yang namanya model pembelajaran. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana hierarkinya dan bentuk frameworknya. Jadi model pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir ya, yang disajikan oleh guru gitu. Jadi model pembelajaran ini merupakan serangkaian proses pembelajaran dari awal sampai akhir, mulai dari pendekatan sampai dengan teknik pembelajaran. Dengan kata lain, model pembelajaran ini merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Oke, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Nah, model pembelajaran ini ada sintaknya teman-teman, ada langkah-langkah di dalamnya itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Contoh dari model pembelajaran itu ada PBL, Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning, CTL, ya, Contextual Learning, dan juga lain-lainnya. Demikianlah pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam proses pembelajaran atau istilah-istilah yang ada pada komponen kegiatan pembelajaran. Oke, untuk lebih jelasnya tentang posisi hierarki dari masing-masing istilah, teman-teman bisa melihat di slide ini ya bahwa coba kita lihat ya bahwa pendekatan pembelajaran yang sudah kita
sebutkan tadi di awal bahwa pendekatan pembelajaran itu merupakan sudut pandang ya dari seorang guru terhadap pembelajaran. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu teacher center dan juga student center. Teacher atau student center gitu ya. Seorang guru itu melihat pembelajaran itu seperti apa sih? Apakah pusatnya kepada guru ataukah pusatnya kepada siswa gitu ya. Nah, kemudian dari pendekatan pembelajaran ini selanjutnya akan diturunkan menjadi strategi pembelajaran gitu ya. Nah, strategi pembelajaran itu kan kita tadi sudah definisikan bersama-sama bahwa turunan dari pendekatan yang merupakan cara perencanaan untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran. Nah, di sini strategi pembelajaran itu ada yang exposition sampai dengan discovery learning gitu ya. Kalau exposition ini guru secara langsung menyampaikan materinya. Jadi kalau kita runtut ya teman-teman, kita runut ke sini. Kalau yang exposition ini masuknya ke teacher center gitu ya. Jadi guru itu secara langsung menyampaikan materi kepada siswanya. Sedangkan discovery learning artinya adalah pembelajaran siswa itu menemukan konsepnya sendiri. Siswa itu membangun pengetahuannya sendiri. Nah, kalau discovery learning berarti kaitannya dengan student center ya. Jadi teacher center itu nanti strategi pembelajarannya bentuknya exposition, tapi kalau student center nanti turunannya untuk strategi pembelajarannya berupa discovery learning gitu ya. Oke, selanjutnya selain exposition dan juga discovery learning, strategi pembelajaran juga bisa diterapkan secara grup maupun individual learning gitu ya. Grup itu maksudnya pembelajarannya itu secara dilakukan bersama-sama dengan siswa lainnya gitu. Sedangkan kalau individual learning itu pembelajarannya dilakukan oleh siswa itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya dari strategi pembelajaran diturunkan ke metode pembelajaran yang kita artikan sebagai cara untuk mengimplementasikan dari strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, metodenya ada apa aja? Ada ceramah, demonstrasi, diskusi, gitu ya. Kemudian juga karya wisata dan seterusnya. Kemudian selanjutnya teknik atau teknik pembelajaran. Nah, sama ya. Dari metode ini caranya kemudian diturunkan menggunakan teknik-teknik pembelajaran ya. Teknik pembelajaran ini biasanya diserahkan ke guru masing-masing karena misalnya gini, guru itu mengajar menggunakan metode diskusi gitu ya dengan jumlah siswa yang banyak, itu akan berbeda teknik pembelajarannya dengan menerapkan metode diskusi dengan siswanya itu yang jumlahnya sedikit. Nah, itu maksudnya gitu ya. Nah, kalau sudah semuanya ada ya dari mulai pendekatan, kemudian juga strategi pembelajaran gitu ya. Kemudian metode pembelajaran, kemudian terakhir teknik pembelajaran, maka semuanya ini ya dilingkupi oleh model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu mencakup dari pendekatan sampai dengan teknik pembelajaran, gitu ya. Nah, model pembelajaran ini sudah kita sebutkan di awalnya, contohnya misalnya PJBL, PBL, dan lain-lainnya, di mana dalam model pembelajaran itu berisi sintak-sintak, langkah-langkah pembelajaran yang memuat dari mulai pendekatan pembelajaran gitu ya teman-teman sampai dengan teknik pembelajaran. Nah, inilah hierarki dari istilah-istilah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan bahas tentang tren model pembelajaran. Di slide sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk model pembelajaran gitu ya. Kemudian juga hierarki model pembelajaran. Nah, selanjutnya kita lihat tren model pembelajaran. Jadi saat ini dengan berbagai perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman gitu ya, perkembangan zaman, pembelajaran itu sekarang menitik beratkan bukan lagi pembelajaran yang fokusnya itu kepada guru atau
pendekatannya itu teacher center, bukan lagi seperti itu ya teman-teman, tapi sekarang tuh sudah merubah gitu ya, yang tadinya teacher center menjadi student center. Nah, contoh di sini saya memperlihatkan sebuah tren model pembelajaran di mana zaman dulu gitu ya, mungkin pembelajarannya itu masih sifatnya konvensional atau pembelajarannya itu berpusat pada guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Siswa tahu materi, konten, konsep itu hanya dari guru yang menjelaskan gitu ya, itu disebut sebagai pembelajaran konvensional. Tetapi sekarang sudah mulai bergerak ya teman-teman, sekarang sudah mulai bergerak ke pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa itu mencari sendiri pengetahuannya, membangun sendiri pengetahuannya dengan sumber daya yang ada gitu ya. Kemudian gurunya itu ngapain? Gurunya sebagai fasilitator, membantu untuk membangun pengetahuan itu. Jadi bukan guru yang membangun pengetahuan siswa, tapi siswalah yang membangun sendiri, sedangkan gurunya membantu gitu ya. Nah, ini contohnya dari pembelajaran konvensional, trennya ya berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satunya adalah ada yang namanya PAIKEM. PAIKEM itu pembelajaran yang mengembangkan siswa aktif dalam proses pembelajaran, kemudian inovatif, kreatif gitu ya, efektif dan juga menyenangkan gitu. Kalau kita lihat di sini ya, siswanya itu sedang melakukan suatu percobaan. Jadi siswa itu membuktikan suatu konsep melalui proses pembelajaran. Nah, ini kan ada proses aktifnya ya, siswa bergerak gitu ya, kemudian juga inovatif, kreatif. Mungkin dari kegiatan tersebut siswa bisa memunculkan beberapa ide yang baru dan juga menyenangkan. Oke, selanjutnya model-model pembelajaran yang ada di PAIKEM gitu ya, contohnya adalah jigsaw learning, role play, small group discussion, blended learning, dan juga lain-lainnya. Masih banyak ya model pembelajaran yang mengembangkan potensi siswa untuk siswa tuh belajar secara aktif. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur dalam model pembelajaran yang harus dipenuhi ketika teman-teman merumuskan suatu model pembelajaran. Yang pertama ada sintak. Sintak ini adalah langkah operasional pembelajaran yang menjelaskan pelaksanaan secara nyata. Jadi kalau teman-teman masih bingung membedakan antara model pembelajaran dengan metode, dengan pendekatan, model pembelajaran itu ciri-cirinya punya sintak, punya langkah-langkah gitu ya. Contoh misalnya model pembelajaran PJBL, nah itu ada sintaknya tuh, siswa harus ngapain aja gitu ya. Kemudian contoh lainnya PBL, Problem Based Learning, itu juga salah satu model pembelajaran. Nah, itu juga ada sintaknya, ada langkah-langkah di dalamnya gitu ya. Biasanya langkah-langkah ini membedakan antara satu model pembelajaran dengan model pembelajaran lainnya. Kemudian selanjutnya unsur yang harus dipenuhi ketika kita ingin mengembangkan model pembelajaran yaitu social system, di mana ada peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu bukan individual ya teman-teman, biasanya berkolaborasi gitu ya, baik dengan guru maupun siswa ataupun bahkan eksternal dari orang-orang yang ada di sekolah gitu ya, misalnya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, berkolaborasi dengan dinas tertentu untuk proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah principles of reaction, di mana ada respon guru terhadap pembelajaran ya, ada timbal baliknya biasanya dari gurunya. Kemudian ada support system, sistem pendukung dalam pembelajaran seperti media pembelajaran yang digunakan, alat peraga gitu ya. Kemudian teknologi mungkin digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir instruksional, strukturan efek, di mana ada efek dari pembelajaran, misalnya meningkatkan hasil pembelajaran. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan inovasi media pembelajaran untuk melengkapi pengetahuan teman-teman tentang inovasi apa saja yang ada di
inovasi apa saja yang ada di modul pembelajaran, ya teman-teman bisa buka beberapa artikel gitu ya di internet, mencari bagaimana sih saat ini perkembangan untuk inovasi terutama pada modul pembelajaran gitu ya. Itu untuk melengkapi referensi pengetahuan teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.